14 miliar kali massa matahari, 66 miliar kali ukuran bumi. Jika ditempatkan di pusat tata surya kita, ia akan menelan seluruh planet hingga Saturnus dan masih lapar. Inilah TON 618, lubang hitam supermasif terbesar yang pernah ditemukan manusia. Begitu besar hingga para ilmuwan masih bertanya-tanya, bagaimana monster kosmik seperti ini bisa terbentuk? Tahun 1957, astronomi radio masih dalam masa pertumbuhan. Sebuah survei langit yang disebut Third Cambridge Catalog mengidentifikasi sumber radio terang yang diberi nama 3C273. Ini adalah quasar pertama yang teridentifikasi, sebuah objek yang memancarkan energi luar biasa dari jarak sangat jauh. Tetapi, bukan itu yang menjadi fokus kita hari ini. 7 tahun kemudian, sebuah objek yang jauh lebih misterius muncul dalam katalog astronomis. TON 618 terdeteksi pertama kali sebagai sumber radio quasi-stellar di konstelasi Canes Venatici. Butuh waktu hingga 1970-an bagi para astronom untuk memahami bahwa quasar-quasar ini didorong oleh sesuatu yang hampir tak terbayangkan. Lubang hitam supermasif yang memakan materi di pusat galaksi yang jauh, memancarkan radiasi saat mereka melakukannya. Tapi TON 618 berbeda. Ketika para ilmuwan akhirnya mengukur massanya, mereka menemukan sesuatu yang menantang pemahaman kita. Lubang hitam dengan massa sekitar 66 miliar matahari, lebih dari 10 kali lipat massa lubang hitam di pusat galaksi kita, Sagittarius A. Untuk memberikan perspektif, horizon peristiwanya, titik di mana bahkan cahaya tidak dapat lolos, memiliki diameter 130 miliar kilometer. Jika ditempatkan di pusat tata surya kita, ia akan menelan semua planet hingga Saturnus. Tapi tidak berhenti di situ. Ia masih akan terus meluas melampaui orbit Uranus. Bagaimana sesuatu seperti ini bisa terbentuk? Apakah ia tumbuh dari lubang hitam kecil yang memakan materi selama miliaran tahun? Atau mungkin, sebelum kita mengungkap misteri lebih dalam, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan seri eksplorasi luar angkasa kami. Beri like jika kamu sama takjubnya dengan kami tentang monster kosmik ini. Sekarang bayangkan sesuatu yang begitu masif hingga menarik seluruh bintang dan gas di sekitarnya ke dalam pusaran kematian. Saat materi ini jatuh ke arah TON 618, ia membentuk cakram akresi berpijar yang berputar dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Suhunya puluhan juta derajat, lebih panas dari inti matahari. Pemanasan ekstrim ini menghasilkan pancaran radiasi yang begitu kuat hingga bisa memancar melintasi alam semesta, menjadikan TON 618 salah satu objek paling terang yang pernah kita amati, meskipun jaraknya 18 miliar tahun cahaya dari bumi. Tapi bagaimana kita bisa melihat lubang hitam jika cahaya tidak bisa lolos darinya? Kenyataannya, kita tidak bisa melihat lubang hitam itu sendiri. Yang kita lihat adalah quasar, singkatan dari quasi-stellar radio source. Mesin energi kosmik yang terbentuk ketika lubang hitam supermasif secara aktif memakan materi di sekelilingnya. Lebih menakjubkan lagi, medan magnet yang dihasilkan oleh cakram akresi ini menciptakan jet plasma berenergi tinggi yang meluncur keluar dari kutub-kutub lubang hitam dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jet ini bisa membentang ratusan ribu tahun cahaya keluar angkasa, lebih panjang dari galaksi kita. Jika TON 618 berada di pusat galaksi Bima Sakti, cahaya dari cakram akresinya akan bersinar 10 triliun kali lebih terang dari matahari, memancar dengan intensitas yang cukup untuk mensterilkan kehidupan di planet kita. Tapi ada masalah yang lebih besar lagi. Lubang hitam seperti TON 618 seharusnya tidak ada. Menurut teori pertumbuhan lubang hitam tradisional, butuh waktu lebih lama dari umur alam semesta untuk mencapai ukuran seperti itu. Lalu, bagaimana TON 618 bisa terbentuk? Lubang hitam biasa terbentuk ketika bintang masif kehabisan bahan bakar dan runtuh di bawah beratnya sendiri. Tapi bahkan bintang terbesar yang kita kenal hanya bisa menghasilkan lubang hitam dengan massa puluhan kali massa matahari.
bagaimana kita bisa sampai ke masa 66 miliar kali masa matahari. Jika lubang hitam ini tumbuh dengan memakan gas dan bintang di sekitarnya, prosesnya akan memakan waktu lebih dari 13,8 miliar tahun, yakni umur alam semesta itu sendiri. Dan inilah paradoksnya. Ton 618 berada sangat jauh sehingga kita melihatnya seperti saat alam semesta berusia hanya sekitar 1 miliar tahun. Tidak mungkin ia memiliki cukup waktu untuk tumbuh sebesar itu dengan cara konvensional. Para ilmuwan terpaksa mempertimbangkan teori alternatif yang lebih eksotis. Pertama, lubang hitam benih yang terbentuk langsung dari awan gas primordial setelah ledakan besar, melewati fase bintang, dan mulai dengan masa ribuan kali masa matahari. Kedua, penggabungan cepat lubang hitam dalam klaster bintang super padat di alam semesta awal menciptakan pertumbuhan eksponensial. Ketiga, dan ini yang paling spekulatif, lubang hitam primordial yang terbentuk bahkan sebelum galaksi ada, mungkin berasal dari fluktuasi kuantum ekstrim saat ledakan besar atau bahkan diwariskan dari alam semesta sebelumnya. Kalau kamu belum nonton video kita tentang lubang hitam primordial, klik video di atas. Terima kasih. Setiap teori ini menantang pemahaman kita tentang fisika dan evolusi kosmik. Tapi bahkan jika kita bisa menjelaskan bagaimana ton 618 bisa tumbuh sebesar itu, masih ada pertanyaan yang lebih mengganggu. Apa yang terjadi jika kita jatuh ke dalamnya? Mari bayangkan sesuatu yang mustahil. Perjalanan ke ton 618. Jika kita mendekat dengan pesawat ruang angkasa futuristik kita, hal pertama yang akan kita perhatikan adalah distorsi cahaya yang ekstrim di sekitarnya. Gravitasinya begitu kuat sehingga ia membongkokkan cahaya dari bintang-bintang di belakangnya, menciptakan efek lensa gravitasi yang spektakuler. Bintang-bintang tampak bergerak dan mendistorsi posisinya saat kita bergerak. Saat kita mendekat, kita akan melihat cakram akresi, cincin gas dan debu yang berputar dengan kecepatan luar biasa, bersinar dalam spektrum elektromagnetik penuh dari radio hingga sinar X. Jika pesawat kita terus mendekat, kita akan mulai merasakan efek pasang surut gravitasi yang ekstrim. Pada jarak 10 juta kilometer, jauh sebelum kita mencapai horizon peristiwa, gaya gravitasi di kaki kita akan jauh lebih kuat daripada di kepala kita. Tubuh kita akan ditarik dan diregangkan seperti spaghetti dalam proses yang para fisikawan sebut dengan spaghettifikasi. Waktu juga mulai berperilaku aneh. Bagi pengamat yang jauh, jam kita akan tampak bergerak semakin lambat saat kita mendekat ke lubang hitam. Jika kita bisa mencapai tepat di luar horizon peristiwa, waktu akan terlihat berhenti sepenuhnya bagi pengamat jarak jauh. Dan jika kita melintasi horizon peristiwa, batas tak kasat mata yang menandai titik tanpa kembali, kita akan mengalami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika saat ini. Singularitas, titik di mana semua massa terkonsentrasi dan ruang waktu menjadi tak terbatas melengkung, menunggu kita di pusat. Apa yang terjadi di sana? Apakah kita akan hancur? Atau mungkin beberapa fisikawan teoretis seperti penganut teori string berspekulasi bahwa singularitas mungkin bukan akhir, tetapi jembatan menuju alam semesta lain atau bahkan waktu yang berbeda. Apakah menurutmu lubang hitam bisa menjadi portal ke alam semesta lain? Bagikan teorimu di komentar. Kita telah menjelajahi asal-usul dan sifat ton 618, tapi pertanyaan terakhir tetap menggantung. Apa yang akan terjadi pada monster kosmik ini di masa depan? Suatu hari, mungkin triliunan tahun dari sekarang, ton 618 akan menghabiskan makanannya. Seluruh gas dan debu di sekitarnya akan habis dimakan atau terlempar keluar. Cakram akresi yang berpijar akan memudar, dan kuasar cerah akan padam. Lubang hitam tidak akan menghilang, tetapi akan tidur menjadi monster kosmik yang hampir tak terdeteksi kecuali oleh efek gravitasinya. Ia akan terus mengorbit melalui galaksinya, sesekali menelan bintang yang tidak beruntung yang mendekat terlalu dekat. Tapi bahkan monster seperti ton 618 tidak abadi, setidaknya menurut teori kuantum. Pada tahun 1974, Stephen Hawking membuat perhitungan yang mengejutkan.
Efek kuantum di dekat horizon peristiwa berarti bahwa lubang hitam sebenarnya memancarkan radiasi dan secara perlahan kehilangan massa. Untuk lubang hitam kecil, proses ini relatif cepat, tapi untuk TON 618 dibutuhkan waktu sekitar 10 kuadrilion tahun. Angka 1 diikuti oleh 100 nol sebelum ia benar-benar menguap. Dan di detik-detik terakhirnya, saat massa lubang hitam mencapai tingkat kritis, teori meramalkan ledakan radiasi akhir yang spektakuler. Kilatan energi kosmik terakhir sebelum menghilang selamanya. Ini akan terjadi ketika sebagian besar bintang telah lama padam, ketika galaksi-galaksi telah menyebar begitu jauh hingga langit malam di planet manapun akan hampir sepenuhnya gelap, dan ketika alam semesta telah berubah menjadi tempat yang tidak dapat dikenali. Pada titik itu, mungkin yang tersisa dari TON 618 hanyalah distorsi ruang waktu yang perlahan mereda, seperti riak di kolam yang menenang. TON 618 mengingatkan kita betapa ekstraordinarinya alam semesta kita, berisi objek yang menantang batas-batas fisika dan pemahaman kita. Dari materi yang sama yang membentuk tubuh kita, proton, neutron, dan elektron, alam semesta telah menciptakan objek yang begitu ekstrim sehingga di dalamnya hukum-hukum fisika yang kita kenal runtuh. Dan di suatu tempat di luar sana, mungkin ada lubang hitam yang bahkan lebih besar, lebih ekstrim, dan lebih misterius dari TON 618, menunggu untuk ditemukan.